Shalom, Senin 15 Juni 2020 kita masuk pada bahasan 1 Raja-Raja 9 dan 2 Tawarik pasal yang ke-8. Dan kita akan membicarakan tentang perjanjian Tuhan dengan Salomo. Sebelumnya ada beberapa fakta Alkitab yang menarik. Pertama, masalah pekerja roti. Rupanya pada zaman Salomo untuk membangun proyek maha besar, baik Allah, istana Salomo dan berbagai kota dan benteng-bentengnya ada, Salomo menggunakan pekerja roti. Adoniram adalah sang kepala rodi. Anda boleh membayangkan itu sebagai Menteri Tenaga Kerja. Saya sudah membahasnya pada DTE Sabtu 30 Mei yang lalu. Dia dibantu dengan 550 orang mandor untuk mengatur, ya tercatat misalnya pada Kamis 11 Juni DTE yang lalu, 30.000 orang Israel untuk menebang kayu di Gunung Lebanon yang bertugas bergantian 10.000 orang per bulan, sebulan di Lebanon, 2 bulan balik ke rumah. Juga 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan, 3.300 mandor pengawas untuk mereka. Nah, Anda ingat bahwa ini adalah sebuah cara atau strategi Salomo untuk membuat akan bangsa Israel memahami akan seni mengolah kayu dan mengolah akan batu. Jadi Salomo menggunakan keahlian orang-orang Hiram untuk boleh memberikan kemampuan bagi bangsa Israel belajar tentang ilmu pahat ini. Juga dikatakan ada pekerja rodi dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, yaitu mereka keturunan orang-orang Kanaan yang tidak ditumpas habis di zaman Yosua, dan mereka beranak pinak tinggal di Kanaan. Anda melihat di sana ada beberapa ayat saya sebutkan bahwa mereka memang tinggal untuk menjadi roti bagi orang Israel. Sementara orang Israel sendiri, yaitu anak-anak keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak ada yang dijadikan rodi. Mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima pasukan kereta dan panglima pasukan berkuda. Nah, mereka semua ini tenaga yang sangat besar, ribuan orang, puluhan ribu orang ini dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan, istana raja, benteng pertahanan, serta kota-kota perbekalan. Ini adalah yang dibangun oleh Salomo. Pertama, memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer. Gezer adalah kota yang dilalui dalam rute ke Yerusalem sebagai hadiah Firaun Mesir ketika Salomo memperistri anak daripada sang Firaun. Kemudian memperkuat Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota yang berkubu dengan tembok, berpintu gerbang, dan berpalang untuk memberikan keamanan. Kemudian menaklukkan Hamat Zoba dan di sana membangun berbagai kota di wilayah ini untuk menjadi pusat-pusat perbekalan. Kemudian juga membangun kota, tempat-tempat kereta dan orang berkuda sebagai anggap sebagai kota persenjataan dari bangsa Israel. Juga membangun Baalat, Tamar di padang gurun Yehuda dan segala bangunan di Yerusalem, gunung Lebanon, dan segenap negeri kekuasaan semua kota-kota yang diinginkan dan bangunan-bangunan yang diinginkan oleh Salomo, maka para rodi inilah yang membuatnya. Sementara itu, Salomo juga membangun akan armada laut. Dia rupanya berkongsi dengan Raja Hiram, ya. Saya bayangkan Salomo sebagai pemodalnya, sementara Hiram menyediakan para tenaga ahlinya dan pelaut-pelaut yang berpengalaman. Tempat pembangunan kapal itu diadakan di Esion Geber dekat Elot di tepi Laut Teberau di tanah Edom. Dan kapal-kapal ini berlayar sampai ke negeri Ofir, ya, dengan membawa 420 talenta emas. Kalau Anda hitung, satu talenta adalah 32 kilo, artinya 13.440 ton emas muncul dari negeri Ofir. Alkitab mencatat dalam banyak ayat bahwa negeri Ofir ini negara yang kaya raya dengan emas yang sangat kualitas sangat unggul dengan produksi yang sangat melimpah. Ya, juga Ofir digambarkan pada beberapa ayat yang lain menjual mur, gaharu, dan kayu cendana, batu permata yang mahal-mahal. Dari sana juga dibawa binatang eksotis yakni kera dan burung merak, serta perhiasan-perhiasan yang terbuat dari gading gajah. Nah, perjalanan dari Israel menuju ke negeri Ofir ini sekitar 3 tahun lamanya. Nah, penafsir banyak yang mencari ya negeri Ofir ini apa? Karena ini negeri yang luar biasa sekali, sangat kaya, makmur, hasil tambangnya luar biasa dan banyak hal yang menarik ya. Ada yang mengatakan di Arab, ada yang mengatakan di Afrika Selatan, di India, di Timur Jawa, ada banyak teori. Termasuk sampai ke Filipina, sampai ke Australia.
Namun belakangan banyak orang yang menduga bahwa negeri Ofir ini sebenarnya adalah bagian dari Pulau Sumatera. Tepatnya di salah satu gunung di Bukit Barisan Sumatera Barat, di daerah sana ada sebuah gunung yang sekarang disebut Gunung Talamau, tapi yang dahulu disebut sebagai Gunung Ofir. Nah, prasasti Nalanda yang terbit 860 Masehi menyebut Sumatera ini dulu dengan julukan Pulau Swarnadwipa atau Pulau Emas. Nah, angin yang bertiup pada bulan Oktober dan bulan Maret ini adalah angin yang memudahkan kapal berlayar dari India Selatan dan Sri Lanka untuk menuju ke pantai barat Sumatera ini. Dan di pantai barat dan di daerah Sumatera Barat itulah terletak Bukit Barisan yang salah satu puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Ofir. Dan siapa yang tidak mengenal bahwa sampai sekarang Sumatera ada tambang emas, tambang perak, ya juga ada banyak gajah, ada banyak kera, ya kayu cendana dan burung merak juga ada di sana, dan banyak hasil-hasil tambang yang dicatat di Alkitab. Sumatera adalah tempat yang tepat untuk menghasilkannya. Jadi sampai sekarang belum ada kesimpulan, namun Ofir sebagai negeri di Sumatera zaman dulu nampaknya makin lama makin mendapatkan tempat dari arti para penafsir. Kita masuk pada bagian pokok kita hari ini, perjanjian Tuhan dengan Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 9 dan 2 Tawarik pasal yang ke-7, Tuhan berbicara kepada Salomo di dalam mimpi, persis seperti ketika Tuhan berbicara kepada Salomo di Gibeon untuk memberikan hikmat bijaksana, maka kali ini Tuhan menyatakan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan Salomo. Ini isinya. Pertama, Tuhan akan menguduskan bait Allah, membuat nama Tuhan yang kudus tinggal di bait Allah itu. Mata Tuhan dan hati Tuhan akan melekat di sana untuk memberikan berkat buat siapa yang berdoa di dalam bait Allah ataupun bahkan berkiblat ke bait Allah ini. Yang kedua, Tuhan akan menegakkan tahta kerajaan Salomo atas Israel sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Daud bahwa keturunan Daud tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini adalah pemerintahan yang kekal. Namun syaratnya adalah Salomo harus hidup di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan hati yang benar, dan tetap mengikuti segala firman Tuhan. Jika Salomo atau keturunannya berbalik dari Tuhan, melanggar firman, bahkan beribadah pada Allah lain, maka Tuhan akan melakukan hal ini. Pertama, orang Israel akan dilenyapkan dari tanah Kanaan. Artinya mereka dibuang keluar dari Kanaan. Kedua, bait Allah, tempat di mana nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan, akan jadi reruntuhan. Bayangkan Tuhan rela bait Allahnya dihancurkan ya demi mempertahankan karakter daripada umatnya. Dan akhirnya Israel akan jadi sindiran di antara segala bangsa. Tuh lihat bangsa yang dulu diberkati. Zaman Daud dan zaman Salomo demikian kaya raya. Namun karena mereka meninggalkan Tuhan, orang-orangnya diserakkan ke muka bumi dan bait Allah itu diruntuhkan. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras dan sampai hari ini masih terjadi. Orang Israel terserak dari antara segala bangsa dan bait Allah masih dalam keadaan belum dibangun kembali. Dan ini adalah sebuah sindiran bahwa bangsa Israel karena meninggalkan Tuhan, maka mereka menerima akan akibatnya. Maka hari ini biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan berjanji memberkati Salomo. Saya percaya juga Tuhan akan berjanji yang sama untuk memberkati kita. Asal kita hidup berkenan kepada Dia dengan hati yang tulus dan melakukan setiap firman Tuhan. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Firman Tuhan kepadanya. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mari berdoa. Tuhan, kami rindu bait-Mu yang kudus ada di dalam hati kami dan hidup kami. Dengan sengaja Tuhan, bait-Mu telah dihancurkan jadi reruntuhan. Oleh karena umat Tuhan tidak mencari akan Engkau. Percuma ada bait Allah kalau mereka tidak berdoa. Percuma ada bait Allah yang megah kalau mereka tidak bisa meninggikan akan nama Tuhan. Percuma bait Allah
dibangun dengan demikian sulit, mahal, dan susah payah, kalau pada akhirnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati akan mencari Engkau. Maka Tuhan, saat ini biar kiranya kami sebagai umat perjanjian baru memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Walaupun bait Allah itu tidak ada lagi, karena kami tahu bait Allah yang sesungguhnya dan yang sejati telah Engkau bangun secara rohani di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mencari Engkau setiap waktu. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.